berdiri sama Bang Lambo dulu. Coba gini Pak Lambo, kalau Tuhan itu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh dia dapat konsekuensi apa? Kira-kira dia bukan Allah yang sempurna, bukan Allah yang adil. Bukan. Ya. Justru kalau dia mampu merubah atau tidaknya, itu menunjukkan kekuasaan dia. Justru saat dia tidak bisa merubah itu, maka sudah gugur kekuasaan dia. Nah, Pak Joni, tolong ya Pak ya, nanti sama Pak Sidi sama Pak Sidik ya. Oke. Coba Pak Joni dan dulu yang cantik. Saya sama Pak Sidi. Apa dulu ini ada Bang Hidayah. Selamat pagi. Oh iya. Bang Hidayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-temanku. Para guru-guruku di atas, izin menyimak aja dulu murid ya, izin menyimak dulu. Silakan lanjut. Solusi yang diberikan Allah bukan menghapuskan ketetapan dia. Dia punya pertanyaan saya ini gini Pak. Kira-kira Tuhan Allah itu berhak punya kuasa tidak untuk menghapus aturan yang telah dibuat oleh dia, hukum-hukum yang telah dibuat oleh dia? Tidak semua peraturan yang dibuatnya bisa dihapuskan. Tidak semua. Saya tidak mengatakan semua. Saya katakan anggaplah masalah dosa ini tadi. Kira-kira Allah itu berhak tidak untuk menghapus dosa, Pak? Dia berhak menghapus dosa, tapi caranya berbeda. Jangan pakai nabi dong. Iya, saya mengerti yang Anda maksudkan. Cara dia bukan seperti yang Anda pikirkan. Cara dia menghapus. Bukan, saya tidak berpikir apa-apa. Saya lagi bertanya, ingin mendapatkan jawaban gitu. Allah itu bisa tidak menghapus dosa, Pak, tanpa dia turun ke bumi untuk apalagi sampai disalibkan, Pak? Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Berarti dia tidak kuasa. Kalau dia menghapus dosa, berarti dia kerjasama dengan dosa. Berarti kenapa kerjasama? Kan itu milik dia, Pak. Milik dia itu dosa apa? Dosa sedikit aja pun tidak boleh bersatu dengan Allah. Aduh Bapak, ya ini dengarkan Pak Lambo ya. Pak Lambo ini sudah membatasi kemampuan Tuhan. Nggak boleh gitu. Dari mana? Dari mana saya membatasi? Contohnya nih, saya kasih contoh ya. Contohnya gini, saya memiliki seorang anak. Nah, kamu jangan main-main kamu jangan main-main api ya nak. Nanti kalau kamu main api, saya akan tampar kamu. Tiba-tiba anak saya melanggar melanggar perintah saya. Nah, kira-kira saya berhak tidak untuk tidak melaksanakan apa yang saya apakan tadi? Apa yang telah saya janjikan kepada dia? Berhak. Saya bisa tidak? Bisa. Ya sudah. Begitu juga Allah Bapa Tuhan itu. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensi yang dihadapi Tuhan? Emang ada tahta tertinggi daripada ketuhanan sebetulnya. Bicara kan hanya Bapak aja yang bicara ya. Gini, yang saya tanyakan ada tidak tahta tertinggi selain daripada Tuhan? Dengar dulu. Cara konsekuensi itu akan ada apabila ada tahta yang lebih tinggi daripada dia. Contohnya saya, apabila saya di sini ada seorang ayah saya bukan malah menjadi percaya dengan apa yang Bapak katakan. Bukan, ini dengarkan Pak, konsekuensi itu hanya akan ada apabila masih ada tahta yang lebih tinggi dari kita. Begitu juga Tuhan itu. Kalau Tuhan mencabut dosa, emang siapa yang berani menghukum Tuhan? Itu pertanyaannya. Bukan menjadi Tuhan yang adil. Kenapa tidak adil? Dia tidak bisa menipu diri dia. Aduh, makin ngaco Bapak ini bilang Tuhan nipu diri sendiri. Aduh makanya Bapak dengar dulu. Aku nggak rugi kalau Bapak nggak dengar. Tapi Bapak yang menjadi rugi kalau Bapak nggak dengar. Bukan, saya nggak rugi juga. Soalnya ini pertanyaan saya, Pak. Iya. Allah. Itu saya pamit dah. Memiliki solusi. Ya, silakan diperjelaskan Pak Lombok. Silakan diperjelaskan, kita bakal mendengar ya. Nanti ya, silakan Pak Lombok ya. Kalau memang tidak sesuai dengan ini nanti dibantah sama Bang Logika ya, silakan kita usahakan dulu gitu. Silakan. Ataupun dibantah dengan Ustaz Pak Hidayah. Menghapuskan dosa yang telah ditetapkan dia, bahwa setiap orang yang berdosa haruslah mati dan mendapat hukuman di neraka. Cara Allah untuk menyelamatkan ini harus ada korban yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Dia sendiri. Karena dari dirinya sendiri ketetapan itu ada, dan dirinya sendirilah yang harus
menghapuskan ketetapan itu, tapi dengan cara mengorbankan dirinya untuk Ngaco. melakukan penghapusan dosa. Kenapa ngaco? Gini Pak, aku punya anak. Dia memecahkan laptop saya. Harusnya aku menghukum anakku. Betul. Tapi aku tidak jadi menghukum dia karena aku menyayangi anakku. Bukan Tapi menyayangi. Karena aku mengasihi anakku, pokoknya apapun itu, karena aku mengasihi anakku, aku tidak menghukum dia. Iya, tapi Tapi apapun untuk supaya dia tidak dihukum, apa yang harus Bapak lakukan? dengar dulu Bapak. Hmm. Tapi yang menanggung resiko laptop itu pecah adalah aku. Iya kan? Tetap harus ada yang menanggung kan? Emang kalau kita melakukan dosa, Tuhan itu dirugikan? Saya tanya dulu. Itu kan maksud Anda, dosa itu ibarat laptop tadi kan? Kalau kita melakukan dosa, berarti kita sudah merusak laptop. Nah, berarti kalau di dalam bahasa Anda tadi, berarti itu yang menanggung risiko kan Bapak tadi itu, karena apa? Laptopnya rusak. Nah, sekarang saya mau tanya, dosa itu apa untung dan apa fungsi untuk Tuhan? Fungsi dosa itu apa? Keuntungannya? Karena Anda menarasikan dosa itu ibarat laptop itu barang berharga. Berarti menurut Anda, dosa ini adalah sesuatu yang berharga bagi Tuhan, betul? Bukan laptop itu yang barang berharga, tapi perlakuan itu yang Dengar dulu, Anda jangan kemana-mana. Perlakuan yang merusak itu. Saya mengikuti narasi Anda loh. Perlakuan yang telah merusak itulah yang disebut dosa. Oke, gini biar saya sempurnakan narasi Anda ya. Manusia. Dengarkan, Manusia. jika saya memiliki seorang anak saya ini merusak laptop saya. Terus karena saya sayang sama dia, saya tidak mau hukum dia. Tetapi untuk menebus itu tadi, saya membunuh diri saya. Betul? Begitu maksud Anda. Nah, itu analogi yang Anda tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu karena manusia sudah berdosa, maka dia karena sayangnya kepada manusia, dia membunuh dirinya di tiang salib. Kan betul? Gitu ya kan? Bukan dosa. Makanya Pak, kalau Anda mau belajar analogi, berlogika, maka saya biar ajarin sekalian gitu loh. Saya ahlinya. Oh gitu ya. Anda salah masuk ke ranah logika. Anda salah dalam memasuki itu. Anda lagi berdiskusi dengan seorang logika. Salah, saya programmer Pak. Programmer Ya, Android saya. kalau begitu tolong jawab pertanyaan saya tadi Pak. Udah puluhan tahun Pak, nggak usah Bapak aja yang logika. Nah, kenapa logika Bapak ngaco? Kalau kita mau bicara sombong, Bapak nggak usah. Silakan, mari kita tunjukkan kesombongan. Mari. Saya senang nih dengan orang yang suka sombong. Makanya, karena saya akan lebih sombong daripada orang yang sombong. Mari. Ya, Bapak Lambo, boleh saya bantu? Mbak Jones, Pak yang cantik, ya dandan dulu, ya yang cantik nanti baru sama Bang Sidik atau sama Ustadz Alidayah ya. cara Allah untuk menebus dosa, karena dosa adalah suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleran. Jadi, Oke, Allah itu maha kuasa atau tidak Pak? dengar dulu Pak. Allah itu maha, saya tidak perlu butuh, saya tidak mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan penjelasan. Dari awal kita saya mau menemukan jawaban, bukan penjelasan di sini. Dari awal kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Saya sudah diskusi sama ratusan bahkan mungkin ribuan orang Pak. Saya tidak perlu penjelasan, itu aja penjelasannya. Yang saya butuhkan jawaban di sini. Yang saya tanyakan, apakah Allah itu maha kuasa atau tidak? Satu kerugian sama Bapak kalau udah diskusi sampai. Enggak, saya tidak rugi Pak. Saya sudah diskusi sama ribuan orang Pak. Narasinya itu aja. Saya jelaskan, bantu jelaskan. Pokoknya Ya. Bang Jones, Mbak Jones, sabar dulu ya Pak ya. Logika ini nggak ada logikanya Pak Lambo. Saya jelaskan boleh bantu. Tante logika ini nggak ada logikanya. Saya jelaskan ya. Sebentar ya. Mbak Jones dandan yang cantik dulu, itu bibirnya masih manyun Pak. Coba. Ya santai dulu ya, biar Pak Lombok dulu. Pak Lambo. Sebentar Pak Jones ya. Mbak Jones sebentar ya. penghapusan dosa Allah. Korban penghapusan dosa adalah darah. Tidak gini, yang saya katakan yang berkuasa atas dosa siapa? Dengar dulu lah. Jangan main dengar-dengar. Anda nggak sopan. Dengarkan. Nggak mau Yang dengar. memiliki hak tentang dosa itu hanya Tuhan Pak.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hanya ada satu jalan untuk penebusan dosa? Dan kenapa harus mati di tiang salib? Logikanya di mana? Karena dia yang membuat ketetapan itu harus. Iya, kenapa? Kalau memang dia membuat ketetapan, kenapa dia membuat ketetapan yang keliru? Cukup dia bilang, saya ampuni. Seperti dia buat firman, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah ini dan itu. Begitu juga dengan dosa, kalau Pak. Tuhan mati di kayu salib? Apa ruginya kalau Tuhan mati di kayu salib? Iya, rugilah, Pak. Masa Tuhan mati, Pak? Toh hidup dia juga, kan hidup juga kan. Dan Bapak malah bahkan di bumi ini tinggal. Gak ada ruginya Tuhan disalib, Pak. Oke, kalau Bapak bilang gak rugi, saya bilang, ya, Yesus selagi di dunia, dia makan atau tidak, Pak? Dia makan. Dia berak atau tidak, Pak? Itu nggak ada diceritakan. Dia berak atau tidak? Bapak mau dia berak atau enggak? Dia berak atau tidak, Pak? Itu nggak diceritakan, tapi selaku yang saya tanyakan, dia kan manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia berak atau tidak, Pak? pasti dia berak. Kalau Berak. manusia pasti Beraknya itu harum atau bau, Pak? itu urusan Bapak. Bukan urusan saya. Saat Anda menarasikan Tuhan menjadi manusia, maka gugur ketuhanannya. Kenapa? Sifat manusia itu bukan suci, Pak. Gugur sifat-sifat mulia Tuhan itu. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha suci, maha perkasa, maha kuat. Hilang semua karena satu menjadi manusia tadi. Udah pagi. Thank you ya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah. Banyak masalahnya. Bukan salah sama kita, Pak, ya. Salah menafsirkan aja. Habis contohnya. Terlalu keras saya ini. Maaf ya teman-teman semuanya, saya minta maaf sekali. Oke lah, ini ada yang mau naik. Ini gini saya pertengahkan lah kalau diskusinya ya seperti ini ya. Saya pertengahkan dulu gitu. Saya pertengahkan. Gini diskusinya biar enak, ada Ustadz Pak Hidayah, ada Ustadz Bang Sidi, ada Bang Logika, Pak Rido, ada Pak Klopo, dan juga ada Dedek Ayang Anjay. Seperti ini, kasihkan orang, jelaskan dan uraikan dulu. Setelah kalau memang tidak sesuai dengan penjelasan, baru dibantah gitu. Setelah selesai seperti itu, biar kita dapat ininya. Kalau nggak diturunin kayak gitu, nggak ada selesainya. Makanya saya turunkan biar cepat selesai gitu. Coba host naikin lagi, Pak, sahabat. Ya, naikin lagi aja, Bang, naikin aja. Nggak ada selesainya. Kenapa? Yang di sini ada Bang Ustadz Hidayah, ada Pak Sidi, ada Pak Klopo, ada Pak Rido. Dia selagi lama kayak gini, selagi ngotot gitu. Nah, jadi nggak ada kesudahan gitu. Ya, izin sedikit ya. Gini loh untuk teman-teman Kristen atau Islam juga ya. Jika memang bertanya, ada kalanya memang pertanyaan itu harus dijawab harus dijawab, nggak perlu penjelasan. Tetapi ada kalanya kita tidak mengerti atas jawaban itu, baru kita bertanya, tolong dong jelasin karena saya masih kurang ngerti. Jangan setiap bertanya itu penjelasannya lebih panjang daripada jawabannya. Karena kita di sini yang mau diskusi banyak, yang mau naik banyak gitu loh. Jangan habiskan waktu kita dan teman-teman itu hanya mendengarkan penjelasan tapi tidak ada masuk ke dalam jawaban gitu loh. Nggak dapat kita poin daripada pertanyaan tadi. Seperti itu aja sih. Oke, ini kita sambut salamnya dari Bang Daryl Kut. Ya, selamat malam Bang. Selamat pagi Bang. Ya, Kristen Bang ya. Ya, ini abang ini dari tadi mau naik ini. Tunggu dulu Bang, tunggu. Ini abang nih yang keras mau naik tadi ya. Silakan, di sini ada Bang Hidayah, ada Pak Sidik, ada Bang Logika, ada Pak Klopo, ada Pak Rido, ada Dedek Ayang Anjay. Silakan. Satu hal aja yang semua tanya ya dengan Bang Logika ya. Oh, sama Logika. Nggak sama Bang Sidik, ada Ustaz Alidaya juga. Ya semua boleh. Silakan. Ya. Semua atau saya saja, Bang? Nanti bingung siapa yang mau jawab duluan. Bang Hidayah boleh dulu. Coba naikkan tadi Bapak tadi. Host kalau memang mau naik Pak Lamboxing itu. Ya, oke. Iya, naikkan aja Bang, naikkan aja. Nggak apa-apa. Ini ada lagi hotelnya banyak mau naik ini. Makanya jangan buang-buang waktu kan, karena banyak teman yang mau naik juga gitu loh. Ya silakan Bang Daryl. Ya mau sama Bang Alidaya, Bang Sidik atau saya atau siapa gitu, nggak apa-apa. Silakan. Ya Pak Lombocet naik lagi ya. Naik lagi. Naik lagi. Oke, begini, saya mau tanya satu hal buat teman-teman muslim. Satu hal aja dengan logika.
dengan akal sehat pastinya. Dengan kemahakuasaan Tuhan, bisakah Tuhan menjadikan rupanya seperti manusia atau tidak? Oke, udah Pak? Silakan logika. Itu aja dulu. Iya, jadi gini Pak ya, sebelum saya jawab, Bapak harus siap ditanya dengan hal yang sama nanti Pak ya. Enggak, nanti ini bereskan dulu yang satu ini. Iya, dibereskan dulu. Ini maksud saya, setelah ini dibereskan, Bapak harus siap juga ditanya dengan hal yang sama. Oke, biar saya jawab ya Pak ya. Oke, siap Pak Rel ya. Pertanyaannya, bisakah Tuhan membuat wajah apa tadi Pak? Coba diulang lagi. Aduh, agak ngeri nih. Dengar ya, pahami ya Pak ya, pahami. Lanjut. Dengan kemahakuasaan Tuhan, bisakah Tuhan menjadi rupanya seperti manusia atau tidak? Mau pakai logika atau dalil? Ya silakan, saya bertanya tentang satu Iya, hal ini mau aja. pakai logika atau dalil jawabannya? Terserah Anda mau Oke. jawab dengan kemahakuasaan Tuhan. Oke, dah, biar saya jawab Pak ya. Oke, udah. Oke, dengarkan. Iya. Kalau Bapak hanya ingin mengambil poin dari jawaban saja, itu kita katakan bisa. Tapi dengar, ya kalau hanya Bapak ingin mendapatkan jawaban dengan kekuasaannya bisa saja gitu. Tetapi ada tapinya di sini Pak. Ya, dengan dia membuat, ya dengan kekuasaannya dia bisa membuat wajahnya serupa dengan manusia, maka gugur sifat-sifat yang lain. Jadi dia harus menerima konsekuensi dengan itu Pak. Nggak dengarkan. Aduh, kan saya Dengan alasan 1, menjawab. 2, 3 Anda menjawabnya dengan kata-kata yang lain. Itu alasan Anda untuk mencari pembenaran. Sekarang Bukan, dengar. cukup dijawab saja. Dengan kemahakuasaan Tuhan, bisakah dia menjadi rupa manusia? Itu aja. Cukup itu. Ya makanya dengarkan. Bapak kan mau dengar dengan cara logika. Makanya saya jawab. Kalau Bapak melihat dengan kekuasaannya, bisa. Nah, tetapi, dengar, ini ada tapi. Jadi jawaban bisa itu bukan mutlak, Pak. Ada tapinya. Kenapa? Contohnya seperti ini, Pak. Saya kasih Bapak satu analogi. Ya, bisakah seorang presiden, ya, bisakah seorang presiden menjadi pemulung? Pasti jawabannya bisa. Tapi ada tapinya. Kenapa? Itu bukan pertanyaan mutlak. Tapi untuk apa dia menjadi pemulung, Pak? Karena saat dia seorang presiden dan dia sibuk mulung menjadi pemulung dan sibuk dengan pekerjaan barunya pemulung, maka dia sudah mengabaikan tentang kedudukan dia seorang presiden, Pak. Itu yang pertama. Argumen orang bodoh untuk membatasi kemahakuasaan Tuhan. Justru Anda yang telah menggugurkan kekuasaan Tuhan dengan menjadikan dia manusia. Begitu juga dengan seorang Pak Presiden. Kalau dia sudah pernah jadi presiden, ngapain dia harus jadi pemulung, Pak? Begini, satu hal yang mau saya kasih tahu, kenapa Tuhan menjadi rupa manusia? Ada satu nubuatan dari salah satu nabi yang mana meminta Tuhan menjadi rupa manusia. Udah masuk dalil nih Pak ya? Udah masuk dalil. Logika sebentar ya. Dia lanjut Bang Sidik. Jadi sebentar Bapak kalau berbicara jangan ambigu ya. Kalau Bapak berbicara kemahakuasaan Tuhan itu menjadi, berarti sang sumber yang di atas sudah tidak ada lagi, betul? Enggak. Jangan jadi ambigu kalau ngomong. Jangan jadi ambigu. Misalnya contoh, saya melihat orang tinggi tapi pendek. Bahwasanya Bapak menjelaskan di dalam Yohanes 1:14 telah menjadi manusia setelah ditanya sang sumber sudah menjadi manusia atau belum? Oh enggak, di sini masih ada. Berarti Bapak ambigu. Itu Anda artinya membatasi sang sumber. Oke. Kalian. Wah ini ajaran kasih tahu. Ini ajaran kasih kamu. Oke, satu-satu teman-teman Muslim. Daryl, kalau kita dalam ranah diskusi, jaga akhlak kita dan tutur kita, Bang. Kalau sesuatu narasi kita itu terbangun, tentu kita mempunyai dasar. Dengarkan dulu, Bang, karena saya belum ngomong ini sekitar sudah 30 menit ya di atas. Ya, kita di sini kan diskusi, bukan untuk mentololkan dan ego kita di sini. Kalau dijawab dengan ditanya tentang maha, kalau dalam Islam itu kenapa dipanggil maha? Sesuatu yang maha itu pasti tidak menjadi maha tidak.
Ya, maha kuasa artinya bukan menjadi maha tidak kuasa. Itu bertentangan. Nah, kalau di keimanan Anda, yang maha bisa itu boleh menjadi maha segalanya, silakan kamu cerna dengan akal. Bolehkah yang maha kuasa menjadi maha setan? Atau bolehkah maha Tuhan menjadi maha iblis? Nah, ini yang seharusnya kita renung, Bang. Dalam diskusi, coba tolong narasikan yang sesuatu yang boleh diterima oleh akal, konsekuensinya. Gak punya konsep dia Bang Alidaya, itu maksud saya. Jadi gini, Jadi jangan mentolongkan orang Bang ya, karena saya dari sini menyimak. Bisa nggak dia menghilang? Lanjut. Bisa nggak dia nggak usaha menjadi Tuhan dengan kekuasaannya? Jadi gini, itu logika jawabannya saya bisa, tambahkan, tetapi ada tapinya. Saya tambahkan sedikit ya. Iya silakan. Jadi di dalam Quran surat Al-Ikhlas, kalau kamu pakai dalil bentar. Dan tidak ada seorang yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara apapun itu dalam dalil ya. Tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, dia berkuasa atas kehendaknya. Quran surat Al-Burud ayat 16. Insyaallah kalau tidak salah. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, itu yang tertulis dalam kitabmu. Sekarang saya tanya, mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan kamu jawab. Nah, kan bertentangan itu Bang Sidik. Itu pertanyaan. Jawab kamu. Kalau di dalam Al-Quran jelas. Quran surat Al-Ikhlas ayat 4 ya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia karena dia maha kuasa berkehendak. Dia berkehendak. Jadi dia berkehendak, tidak ada setara apapun dengan Sang Pencipta. Dia maha berkehendak. Tahu nggak tentang maha kuasa itu? Maha berkehendak. Dia berkehendak tidak menyerupai apapun. Itu dia kehendak dia. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Bible-mu tertulis Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Silakan kamu jawab. Jawab aja. Silakan kamu jawab. Masuk gak di logika kalau misalnya maha kuasa menciptakan maha kuasa? Ini kan itu yang tertulis di dalam Bible-mu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Masuk gak maha kuasa? Itu yang tertulis dalam Bible-mu. Saya tanya balik. Oke, kalau kamu bertanya kepada saya, adakah ayat tertulis itu di dalam Al-Quran? Mana buktinya? Kamu begitu kalau kamu diskusi. Sekarang saya tanya, kan kamu mengatakan tadi, ya, oh iya maha kuasa apa segala macam, karena kamu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Silakan kamu jawab. Nah, sekarang saya jawab, ya. Menurutmu jawabannya mustahil atau tidak mustahil itu aja. Jangan melebar kemana-mana. Dia bisa jawab Bang Sidik, karena di konsep ketuhanan mereka itu udah gagal. Mereka hanya fokus kepada Tuhan tuh bisa melakukan apapun tanpa terkecuali. Bisa nggak Tuhanmu itu menghilang, nggak usah jadi Tuhan? Banyak sebenarnya ini bertentangan dengan maha kuasa itu dari mana? Dasarnya dari mana? Kalau di dalam dalil, sekarang kamu jawab tentang dalilmu yang tertulis Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, mustahilkah Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan jawab. Silakan jawab. Jawab. Bang, saya parah kamu ini, sok-sokan datang kirain pinter kamu. dengan kemahakuasaan. Iya, saya tanya, tidak ada mustahil kan bagi Tuhanmu. Sekarang saya tanya. naikkan lagi nanti. Sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan kamu jawab. Itu yang tertulis dalam Bible-mu. Saya mau turun bentar, mau ganti akun. Dia naikkan lagi nanti ya. Oke. Anda belum bisa menjawab itu tadi. Apa yang saya sudah mengatakan tadi di dalam, kamu pakai dalil kan, di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kamu buka di dalam Quran surat Al-Burud ayat 6, dia maha berkuasa atas kehendaknya. Dia maha berkuasa, dia berkuasa dalam artian di sini, iya dia berkuasa, dia berkehendak tidak setara dengan apapun. Itu kehendaknya. Apa? Kamu mau jawab apa? Itu kehendak Sang Pencipta. Terus kamu mau proses apa? Pertanyaannya apa? Nyambung nggak kamu? Makanya kalau kamu pakai logika nyambung. Kalau kamu berpikir nyambung. Karena apa? Bentar. Kamu bilang, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Itu yang tertulis dalam kitabmu. Lukas 1:37. Lukas 1:37 buka. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan kamu jawab. Gak usah lari kemana-mana. Kamu nggak logika melampaui
Kenapa kamu takut menjawab, Dek? Dek, kenapa kamu takut menjawab? Mustahil atau tidak mustahil? Maha kuasa. Nah, saking pintarnya kamu, sok-sokan naik, padahal kamu nggak. Loh, tidak ada mustahil bagi Tuhan, betul? Mana tertulis di dalam itu seperti di dalam Al-Quran? Kamu tanya. Sekarang saya tanya di dalam Quran, di dalam Bible-mu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya? Silakan kamu jawab. Ada itu mengiring Parah kamu ini. Sekarang lebih saya perkecil ya. Saya perkecil dalam Bible-mu tertulis, saya perkecil. Tidak, jadi bunyinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya, mustahilkah Tuhan itu tidak maha kuasa? Saya tanya. Itu saya perkecil. Mustahilkah Tuhan tidak maha kuasa? Jawab. Jawab. Ala itu. Silakan lanjut Ustaz Alidaya. Marah orang ini. Sok-sokan marah-marah kirain pinter. Itu yang tertulis. Sekarang kalau kamu balik tanya ke saya, adakah ayat itu tertulis dalam Al-Quran seperti itu? Jawab. Seperti Lukas 1:37. Jawab. Nah, saking pintarnya kamu, makanya kamu jadi ngingong-ngengong. Silakan Ustaz Alidaya. Oke, baik. Gini, Daryl, izin Bang. Daryl, izin saya menjelaskan. Ya, silakan Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Jadi kalau kita Muslim ini yang beriman dengan yang iman ini kan memang berbeda ya konsepnya. Kalau dalam Islam, sebagaimana yang diterangkan oleh As-Siddiq ya, bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang dalam Islam sesuatu yang maha. Contohnya kalau Allah sudah maha agung, maha besar, maha tinggi, maha perkasa, itu tidak mungkin menjadi maha kecil, maha yang hodo atau maha yang tidak berkuasa dan sebagainya. Karena sifat maha ini sendiri melekat pada Allah itu. Bila dia maha, artinya dia maha, derajatnya itu sudah tinggi. Bukan seperti konsep yang sebatas presiden. Jadi kalau dalam Islam, kami boleh katakan bahwa tidak bisa jadi. Jadi kalau kamu bilang kami membatasi Tuhan, maka ayo kita pulang ke keimanan kalian di dalam Bible. Ketika kamu tidak membatasi Tuhan, dan kamu bilang Tuhan kamu bisa jadi apa saja. Kira-kira kalau referensi data, karena Yesus bilang dalam Matius 23 nomor 9 hanya ada satu Bapa di surga. Kemudian di Yohanes 8:44 iblislah menjadi bapamu. Kira-kira kayak yang kamu bilang tidak boleh terbatas itu. Tidak mustahil kalau nanti dia kemudian menjadi iblis. Betul atau salah? Termenung, Pak. Oke, sudah saya mau dulu. Saya rasa itu pembodohan dalam pengajaran. Kesian kamu nih. Sosokan setelah ditanya nyungsep. Ini kamu pada mulanya, pada akhirnya nyungsep. Anda mau menciptakan maha kuasa dan maha kuasa. Itu bisa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, bisa jadi apapun, bisa jadi. Nah, setelah ditanya bingung. Mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat darinya? Bingung. Udah diperkecil lagi. Mustahilkah bagi Tuhan tidak mau kuasa? Malah bingung dia jawab. Tuh, dia bisa jadi apapun, bisa jadi manusia, bisa jadi. Setelah ditanya, mustahilkah Tuhan tidak mau kuasa? Bingung dia. Itu aja kamu bingung. Islam simple loh. Islam simple dengan dalil yang tertulis, kamu pahami ya? Tidak. Jadi tidak setara dengan apapun. Tidak menyerupai sesuatu apapun. Kamu buka di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16. Dia maha berkuasa, maha berkehendak. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, apa yang dia kehendaki? Yang dia kehendaki tidak setara dengan apapun. Itu yang dikehendaki sang pencipta. Tidak menyerupai sesuatu apapun. Itu yang dikehendaki sang pencipta. Dialah sang pencipta. Begitu, nyambung kan? Masukkan logika. Tetapi kamu, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bisa jadi apapun, bisa jadi segala macam. Malah pun oten-oten bilang bisa jadi kotoran. Tapi saya nggak mau masuk di dalam menjadi kotoran. Sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhanmu menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya? Bingung kan kamu? Bukannya bingung, mengiring opini pembodohan. Sudah jelas dikatakan dalam Alkitab, tidak ada Tuhan Allah lain selain aku. Kok Anda mau membuat dua?
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, saya tanya. Oke, saya tanya. Itu yang tertulis, itu deritamu yang tertulis. Ini bukan menggiring opini ya. Justru kamu sudah membenarkan argumentasi kami dari tadi. Bahwa bila Allah itu adalah mutlak, dia tunggal, berarti dia tidak akan menjadi yang lain. Nah sekarang, sementara keinginan kamu yang tidak membatasi Tuhan karena menyetarakan Yesus dengan Allah. Itu maksudnya kan? Sementara Yesus sendiri mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku dan siapapun. Itu di Yohanes 10:29. Yohanes 14:28, Bapakku lebih besar daripada aku. Nah ini kalau kita pikir-pikir yang begini, tidak nyambung. Kalau hanya kesesuaian kita dalam argumentasi, disesuaikan dengan kita manusia berpikir, maunya kita dengan Tuhan, itu tidak sama. Karena nanti tidak sinkron dengan data. Sebentar, Ya kan, Bang? saya luruskan dulu pemahaman siapa itu Tuhan di dalam Kristenan ya. Agar Anda semua ketahui. Oh iya, coba. Tuhan yang Kristen sembah itu bukan manusia. Wujudnya. Ya. Oke, dulu sebentar Bang The Real Good. Itu adalah roh. Saya sapa dulu ini abang yang baru sampai ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ansor.